adat istiadat? Apakah itu makanan? Mau tahu apa itu? Yuk, kita dengarkan penjelasan dari Bu Febri. Ayo anak-anak, kita mulai belajar ya. Nah anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang sikap terhadap keunikan adat istiadat di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak sekali suku, yaitu lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh daerah. Nah, setiap sukunya itu punya adat istiadat. Jadi, adat istiadat itu perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Maksudnya gini ya nak, jadi ada aturan-aturan yang sudah berlaku sejak zaman dulu sampai sekarang itu masih dilakukan. Di daerah-daerah tertentu, apabila adat istiadat yang sudah ditetapkan tapi dilanggar atau tidak dijalankan, maka akan mendapat hukuman atau sanksinya. Jadi anak-anak ingat, adat istiadat itu adalah berisi aturan. Adat istiadat itu di dalamnya ada upacara adat. Nah, upacara adat ini bermacam-macam. Ada upacara waktu pernikahan, ada upacara waktu 7 bulanan yaitu ibu hamil, ada juga upacara ketika kematian, ada juga upacara sebelum masa tanam dan sesudah masa panen, yaitu biasanya dilakukan di tempat-tempat yang orang itu banyak bekerja sebagai petani. Nah, jadi anak-anak, upacara adat ini di setiap daerah itu tidak semuanya dijalankan. Misalnya kayak upacara pernikahan, kematian, 7 bulan, atau yang masa panen dan masa setelah panen itu dilakukan, tidak semuanya ya. Nah, lalu misalnya kalau kamu ke suatu tempat, gimana sih sikap kamu menghargai suatu adat yang ada di situ atau upacara adat yang sedang dilakukan? Yang pertama, mempelajari adat daerah dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu punya adat atau di daerahmu yang harus kamu pelajari, ya pelajarilah dengan sungguh-sungguh supaya kalau kamu ditanya, kamu sudah tahu adat kamu tuh apa. Lalu yang kedua, mematuhi aturan adat di tiap daerah jika kamu sedang berkunjung atau sedang berlibur. Biasanya kalian kalau waktu libur kan biasa jalan-jalan. Nah, jika kalian sedang berkunjung ternyata ada orang sedang melakukan upacara adat, silakan dipatuhi. Lalu yang ketiga, bisa menceritakan adat daerahmu kepada orang lain. Ketika ada orang asing yang mungkin bertanya sama kamu tentang adat atau upacara adat yang sedang dilakukan, kamu bisa jelaskan ya. Jadi kita bisa mempelajari, lalu kita bisa mematuhi, kita bisa menceritakan. Hari ini ibu akan menceritakan sebuah upacara adat, namanya upacara Rambu Solo. Kalau kalian lihat gambar yang ada, pasti kalian bisa tebak ini di daerah mana. Rambu Solo adalah upacara kematian di Tanah Toraja. Nah, jadi waktu tadi kalian yang sebut Tanah Toraja, lihat dari bentukan rumahnya, Ibu Febri kasih good. Upacara Rambu Solo ini tujuannya untuk menghormati dan mengantarkan arwah seseorang atau arwah orang yang sudah meninggal itu menuju surga atau puyah yang mereka biasa sebut. Pada saat upacara adat ada binatang yang sering disembelih, yaitu kerbau. Menurut kepercayaan mereka, semakin banyak kerbau yang dikorbankan, maka semakin cepat arwah itu menuju puyah. Tapi dengan berkembangnya zaman, dan kalau anak-anak tahu, di daerah Toraja itu banyak orang yang sudah mendengar tentang Injil yaitu tentang Yesus Kristus. Maka upacara adat yang dulu yang mereka percaya dengan cepat orang tuh bisa masuk surga, itu mereka tetap lakukan, hanya mereka tidak melihat makna di balik upacara itu. Mereka hanya melakukan sebagai cara mereka menghormati tradisi di daerah mereka, di tanah mereka sendiri. Selain itu, dengan banyak kerbau yang disembelih, maka semakin tinggi kasta atau derajat dari keluarga yang meninggal tersebut.
Jadi mereka tuh dianggaplah orang-orang berada karena mereka bisa menyembelih banyak sekali kerbau. Jadi hanya itu saja cerita dari upacara adat yang dilakukan di Tanah Toraja, yaitu upacara kematian. Setelah kalian mendengarkan penjelasan juga cerita tentang upacara adat dari Tanah Toraja, maka tugas kalian adalah membuat sebuah video dengan durasi 3-4 menit yang menceritakan tentang upacara adat yang ada di daerahmu, atau yang pernah kamu ikuti, atau yang pernah kamu lihat, atau bisa kamu cari di internet. Nah, pengumpulan tugasnya ini paling lambat Selasa 21 April 2020. Jadi video yang akan kalian kumpulkan sudah ada penilaiannya, yaitu bisa dilihat dari rubrik yang sudah Febri buat. Itu ada aspek-aspek yang akan dinilai, mulai dari aspek isi, durasi video, waktu pengumpulan. Di isi itu menyangkut tidak adanya penjelasan yang kurang tepat dari cerita yang disampaikan. Berarti ceritamu tuh harus tepat. Lalu yang kedua, mampu bercerita dengan lengkap dan berurutan. Judulnya apa, itu dari tanah mana, dari daerah mana. Lalu pengertiannya, oh itu upacara apa, tujuannya untuk apa. Lalu sikap terhadap upacara adat itu seperti apa, sikap kamu ya. Lalu menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Jika kamu memenuhi 3 isi tersebut, maka kamu akan mendapat nilai 4. Jika tidak, maka silakan lihat nilai yang akan kamu dapat. Lalu durasi video yaitu maksimal itu 4 menit, minimal 3 menit. Jadi kalau kamu melakukan 3-4 menit, maka kamu akan dapat poin 4. Lalu jika kamu kurang atau lebih, silakan lihat kriterianya. Waktu pengumpulan itu paling lambat hari Selasa tanggal 21 April 2020, berarti 1 minggu pengerjaan video ini. Jika kamu mengumpulkan tepat waktu, maka nilaimu akan mendapat 4 poin. Tapi kalau kamu mengumpulkan lebih dari 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, maka poinmu akan seperti yang sudah ada di rubrik. Nah, ingat, ini adalah rubrik penilaian. Jika ingin mendapat nilai yang bagus, silakan mengerjakan videonya sesuai dengan rubrik yang sudah ada. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang adat istiadat, khususnya upacara adat. Adat pun sikap yang harus kita lakukan, yaitu mempelajari, mematuhi, dan menceritakan. Nah, itu aja yang bisa Febri bagikan buat anak-anak. Tugas yang Febri kasih silakan dikerjakan, dikumpul paling lambat Selasa. Oke? God bless you and I miss you.